Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah hadir atau mampir di channel Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada saat ini. Ya, terutama yang telat galbay atau sudah bertahun-tahun menghadapi pinjaman online. Selamat datang di channel Solusi Hutang. Mudah-mudahan apa yang Anda cari ditemukan di dalam channel ini ya. Kali ini juga cukup banyak ya, padahal mungkin Anda semuanya juga sudah tidak heran lagi ya kalau dengan pertanyaan dan pernyataan yang selalu dilontarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Habis itu ada juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang telat bayar dan gagal bayar. Ya, pertanyaannya seperti ini. Tentang yang paling pertama soal aturan dari OJK atau Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia wajib menagih 90 hari. Ya, ini lebih loh dari 10 orang yang bertanya dalam satu hari ini saja gitu loh. Ya, habis itu lagi daerah yang dikunjungi oleh debt collector pinjol yang ada di Indonesia. Oke. Ya, demi Anda semuanya, kenapa tidak ya, kalau memang ini harus saya jawab dan harus saya jelaskan supaya ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman semuanya. Pantas atau tidakkah hal ini menjadi beban pikiran kita, dan bagaimana seharusnya kita bersikap? Teman-teman boleh nyimak video ini sampai habis ya, jangan di skip juga. Tapi sebelum saya lanjutkan membahasnya, buat yang belum mensupport, mendukung, boleh didukung dulu, boleh disupport dulu. Yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan tinggal klik berlangganan di bawah video ini. Ya, nanti Anda akan diarahkan ke dalam grup WhatsApp dan itu cukup satu kali aja sudah. Selamanya Anda bebas untuk konsultasi dan bergabung di dalam grup WhatsApp juga bersama teman-teman yang lainnya, baik yang baru galbay maupun yang sudah terlepas dari jeratan pinjaman online. Silahkan. Oke, tentang wajib menagih 90 hari ya teman-teman semuanya, terkadang selalu terlena dengan hal-hal ini. Kenapa saya bilangin selalu terlena? Saya juga nggak tahu ya, Anda sedang melihat berita yang diterbitkan tahun berapa. Berita ini jangka panjang, ini berita ini. Ada yang 2019, ada yang 2020, 2021, 2022, bahkan 2023. Saya nggak tahu Anda sedang membaca berita yang tahun berapa. 2019 atau 2018 ya. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia itu selaku pemegang kendali besar di balik pinjaman online legal saat ini, meskipun mereka juga dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, ada satu aturan mereka, yaitu tentang wajib menagih 90 hari. Lewat dari 90 hari hutang dikatakan hangus. Pihak dari pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Ini ada di 2019. Dan data wajib diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk ditindaklanjuti. Tindaklanjuti dalam kategori ini apakah untuk di blacklist, masuk ke dalam slick yang selalu Anda tanyakan, masuk ke dalam BI checking, ini cuman ada di dalam ranah Otoritas Jasa Keuangan ya. Jadi pinjol hanya wajib melaporkan hal ini ya. Mau dimasukkan nanti ke dalam fintech data center atau pusat data fintech lending, itu terserah dari Asosiasi Fintech Pendanaan dan Otoritas Jasa Keuangan. Tapi kebanyakan dari beberapa berita yang ada adalah ya, saya pun juga 2018-2019 itu agak sedikit tertipu dengan beberapa berita yang ada. Karena kita melihat di daerah Cina-Cina itu pas pembentukan P2P lending ya, adanya wajib menagih 90 hari, pinjol berguguran ya. Karena pinjol cuma dibolehkan menagih selama 90 hari ya. Lewat dari 90 hari pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Dulu saya sempat membuat videonya dan saya bertanya,
kepada pihak OJK ataupun Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Tentang wajib menagih 90 hari ini, apakah ada kategori khusus dari pinjolnya? Apakah pinjol jangka pendek atau pinjol jangka panjang? Kalau pinjol jangka pendek dihitung sejak kapan? Mulai dari jatuh tempo kah atau kapan? Kalau pinjol jangka panjang dengan sistem tenor dihitung jatuh tempo per bulan berapa? Ya, alhasil ya, pertanyaan itu tidak terjawab sampai detik ini. Itu kalau saya nggak salah, waktu pembentukan itu pinjol yang masih resmi dan terverifikasi itu bercampur dengan terdaftar juga sebanyak 73 pinjol. Ya, pokoknya belum sampai 100. Dan mereka menyetujui tentang wajib menagih 90 hari. Ya, dipakai dan teman-teman semuanya juga menemui berita-berita yang sama. Di awal 2022 ya, masuk POJK 2022. Tentang wajib menagih 90 hari langsung diperbaharui oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Wajib menagih 90 hari itu memang masih dipakai. Pihak pinjol tidak boleh melakukan penagihan secara langsung. Ya, bukan berarti ini hutang hangus atau hutang lunas. Hanya saja pihak pinjol tidak boleh melakukan penagihan secara langsung kepada si debetur yang telat bayar dan gagal bayar sudah 90 hari. Tapi pihak pinjol bisa menunjuk pihak ketiga mereka. Ya, itu yang kita sebut selalu teman-teman tanyakan tentang petugas lapangan, debt collector yang datang ke rumah, ya, atau pihak ketiga yang selalu disampaikan oleh debt collector internal melalui WhatsApp ataupun email. Pihak pinjol boleh ya menunjuk pihak ketiga mereka untuk menjalin kerjasama melakukan penagihan secara langsung, tapi dengan catatan di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Intinya dari jasa penagihan utang ini yang telah resmi, yang legal, yang terverifikasi, yang sudah dibolehkan oleh OJK dan sudah memenuhi aturan yang ada. Ya, aturannya mana? Ada yang wajib menunjukkan ID-card, surat tugas atau surat jalan, mempunyai sertifikasi penagihan, ya, itu dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau dari leasing mungkin dari APPI. Ya, yang Anda temukan saat ini tidak ada debt collector yang memenuhi standar itu. Debt collector hanya berkilah dengan dua hal. Pertama, menunjukkan ID card, kedua menunjukkan surat kuasa. Bagaimana sertifikat penagihan yang diminta oleh OJK? Ya, supaya melambangkan mereka resmi dan benar-benar mereka telah legal dan dibolehkan oleh OJK untuk melakukan penagihan. Hal itulah yang tidak dipertegas saat ini di lapangan. Kenapa tidak dipertegas? Adapun laporan, adapun reportan, tapi OJK tidak peduli dengan laporan Anda. Padahal aturan ini jelas. Ya, nanti saya cariin aturannya, Anda boleh lihat di sebelah saya, biar Anda juga melihat bahwa aturan itu memang ada. Ya, 4 syarat harus dipenuhi oleh debt collector untuk melakukan penagihan ke rumah. Ya, dan ada juga 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Dan hal itulah yang tidak dipenuhi oleh pihak pinjolnya atau mereka yang merekrut pihak ketiga. Sehingga apa? Terjadi ada dari teman-teman yang sudah minjam pinjol malas bayar, tidak mau bayar, ogah membayar. Kenapa? Ucapan debt collector. Debt collector tidak beretika, debt collector mempermalukan, debt collector melakukan pengancaman. Hal wajar. Ya. Kenapa? Karena ada satu aturan yang dilompati, bahwa pihak ketiga yang bekerja sama dengan pinjol harus melalui seleksi dari OJK, harus mempunyai sertifikat penagihan yang dikeluarkan oleh asosiasi yang resmi. Ya, debt collector mana yang saat ini sudah mempunyai sertifikat? Dari teman-teman semuanya, kalau ada yang sudah pernah dikunjungi oleh debt collector dan mereka menunjukkan sertifikat penagihan mereka,
Anda boleh sebutin dari debt collector mana dan pinjol apa. Karena sampai detik ini tidak ada hal itu. Ya. Mungkin ada beberapa debt collector yang sudah, hanya saja mereka tidak begitu vulgar dalam penagihan, tapi yang eksternal ini cukup ngeri. Ya. Balik lagi kita ke wajib menagih 90 hari. Setelah aturan itu dirubah, ya, hutang tidak hangus setelah 90 hari. Hanya saja pihak pinjol boleh menunjuk pihak ketiga mereka ataupun lawyer mereka untuk memproses secara hukum ke One Prestasi. Ya. Jadi tentang wajib menagih 90 hari yang teman-teman tanyakan via email bersama saya itu, Bang, kenapa DC masih menagih saya padahal sudah lebih dari 3 bulan? Ya, teman-teman salah asumsi, salah dalam pemahaman. Debt collector bukan berhenti menagih setelah 90 hari. Justru pinjol akan melempar ke pihak ketiga mereka. Cuma kita saat ini sedang bingung nih, karena pihak ketiga dengan internal mereka itu semuanya sama. Mulai dari kita jatuh tempo sampai 90 hari semuanya sudah mengaku pihak ketiga dan DC lapangan. Ya. Makanya bercampur aduk. Cuma yang kita pegang di sini, debt collector pinjol melakukan penagihan hanya untuk mempersempit pemikiran Anda saja. Bagaimana dia melakukan penagihan supaya Anda stres, supaya Anda panik, akhirnya terjadi gali lubang tutup lubang. Meskipun Anda tidak ada uang dari hasil pekerjaan Anda, debt collector berharap Anda akan meminjam di aplikasi lain. Ya, masih kurang paham juga. Debt collector sengaja memaksa Anda untuk gali lubang tutup lubang dengan versi mereka untuk menakut-nakuti Anda dulu. Dia bikin Anda panik dulu. Dia bikin Anda stres dulu. Begitu Anda stres, besar kemungkinan akan terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, jadi kesimpulannya teman-teman semuanya yang baru melihat beritanya, yang baru berjumpa dengan berita wajib menagih 90 hari, hal itu sudah dirubah. Ya, aturan itu ada, cuman aturan itu tidak pernah ditaati. Kita nggak tahu lagi mana yang debt collector internal dan mana yang eksternal, mana yang pihak kedua dan mana yang pihak ketiga. Semuanya hampir sama. Semuanya selalu menyebutkan akan datang ke rumah, akan datang ke kantor. Padahal kalau kita simain, kita gagal bayar pun belum mencapai 90 hari, tapi sudah ditekan akan didatangi ke rumah. Ya, jadi hal itulah yang tidak dipertegas oleh OJK, seperti mereka mengatur segi bunga dan tentang wajib menagih 90 hari tidak dilakukan secara eksplisit, tidak dipertegas. Ya, jelas ya. Jadi tentang wajib menagih 90 hari nggak usah teman-teman jadikan pedoman ketika telat bayar dan gagal bayar pinjol. Yang dijadikan pedoman hari ini adalah kalau mampu bayarkan, tidak mampu persetan dengan hal itu. BI checking silahkan. Ya, BI checking akan diterapkan, ini info ya, tapi ini juga tidak bisa dipastikan. 24 bulan sampai 60 bulan. Berarti 2 tahun sampai 5 tahun. Dan ini akan menurun. Menurunnya itu akan mulai dari bulan pertama sampai 2 tahun. Ya, dia akan tinggal 23 bulan, bulan berikutnya 22 bulan, bulan berikutnya 21 bulan, bulan berikutnya 20 bulan. Jadi BI checking Anda itu akan turun seiring waktunya. Jadi hukuman Anda itu kalau kena BI checking, ada yang kena hukum 2 tahun tidak bisa minjam, ada yang 5 tahun tidak bisa minjam. Tapi pastinya belum diterbitkan oleh OJK bagaimana sebenarnya tentang penerapan BI checking soal galbay atau tidak bayar sama sekali di pinjol. Ya, jadi persetanlah soal itu. Oke. Habis itu lagi tentang pertanyaan. Oke, ini habis itu lagi tentang pertanyaan, daerah mana saja Bang biasanya yang dikunjungi debt collector pinjol? Dan telat berapa lama sih Bang DC akan datang ke rumah kita menjemput tagihan? Ya, ini saya paling bosan sebenarnya menjelaskan ini buat teman-teman semuanya. Saya yakin ini orang baru telat bayar atau baru gagal bayar. Cuma gini, satu kali saja kita terbesit memikirkan
daerah mana saja yang akan didatangi oleh debt collector. Ini terlalu lebar ini. Kenapa saya lebar? Saya bilangin, hutang yang kita pikirin cuma 1 juta. Kita malah sibuk memikirkan urusan pinjol dengan debt collectornya. Mau daerah manapun yang mereka kunjungi, itu perintah dari pinjol ke debt. Jadi berawal dari satu hal pertanyaan yang simpel ini akan berakhir dengan cara yang tragis. Kenapa saya bilang tragis ini bukan bunuh diri atau loncat, enggak. Akhirnya yang dia hutang semula hanya 1 juta, gara-gara setiap hari memikirkan daerah mana saja yang akan dikunjungi debt collector, dia selalu sibuk menggali lubang tutup lubang. Karena apa? Karena dia belum menjawab pertanyaan yang ada dalam diri mereka. Ya, siapa yang tahu DC mendatangi daerah mana saja? Ya, padahal dia cuma mau tanya, bang, kira-kira saya gagal di sini, datang nggak ke rumah saya di alamat ini? Cuman lebih dilebarkan. Daerah mana saja bang yang akan didatangi oleh debt collector? Ya, saya selalu sampaikan, ini sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti. Ya, contoh, Anda tinggal di Jakarta, beberapa orang dikunjungi, belum tentu diri Anda. Ya, karena setiap permasalahan ini akan berbeda-beda. Walaupun Anda telat bayar dan gagal bayar di pinjol yang sama. Ya. Jadi pertanyaan yang Anda tanyakan itu sebenarnya tidak ada jawaban. Ya. Habis itu telat berapa lama sih, Bang? Dia akan datang ke rumah. Soal telat berapa lama tidak ada juga orang yang bisa memastikan. Karena ini pertanyaan sangat jebakan. Kalau kita bilangin 1 minggu, nyatanya 1 minggu nggak datang. Kita bilangin 2 minggu mereka datang, nyatanya 2 minggu nggak datang. 3 minggu mereka datang juga nggak datang. Ya, ada yang bilang saya sudah 3 bulan nggak didatangi. Terus kita ambil pedoman yang mana lagi? Ya, jadi intinya ini pertanyaan tidak ada jawaban. Dan pertanyaan ini hanya mencelakai diri Anda saja. Semakin lama pertanyaan ini ada di dalam pemikiran Anda, semakin besar Anda akan gali lubang tutup lubang. Ya, ini silakan teman-teman pikirkan kembali, silakan teman-teman simakin ulang supaya bisa menyelamatkan diri Anda dari gali lubang tutup lubang yang menghancurkan diri Anda. Ya, saya cuma berpesan itu aja. Kalau Anda telat bayar, Anda tidak mampu bayar, galbay saat ini karena usaha pemasukan dan segala macam. Yang penting jangan ada pertanyaan kapan DC datang ke rumah. Daerah mana saja yang akan dikunjungi, karena ini Anda tidak akan menemukan jawaban. Yang ada kekacauan dalam pemikiran Anda sendiri. Lebih bagus Anda tidak memikirkan hal ini. Terserah DC mau datang mau tidak, itu urusan mereka. Yang penting kita kalau ada uang kita bayarkan, kalau tidak ada uang terserah DC mau ngapain. Ya, ini jauh lebih enteng dan mempercepat diri Anda untuk keluar dari jeratan ini. Ya, silahkan teman-teman praktekin. Buanglah jauh-jauh pertanyaan yang selalu mengganggu diri Anda dan mencelakai diri Anda untuk kedepannya. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja dulu. Jangan lupa juga simain terus channel Solusi Utang MB. Ya, karena setiap hari kita update video dan kita memberikan edukasi dan motivasi buat teman-teman yang baru telat bayar dan gagal bayar pinjol. Dan jangan lupa juga bergabung di grup WhatsApp kami, supaya kami juga bisa mengarahkan lebih detail dan lebih jelas lagi menghadapi pinjaman online. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.